Selamat malam teman-teman calon peserta PPG Daljab tahun 2022. Kali ini saya akan berbagi trik lulus seleksi akademik PPG Daljab berbasis domisili. Silakan simak sampai tuntas. Yang suka, mohon bantu subscribe dan share kepada teman-teman. Yang nggak suka video ini bisa dislike. Nah, teman-teman, saya akan berbagi mengenai yang pertama itu adalah persiapan saat seleksi akademik. Jadi saat tesnya. Nah, teman-teman semua, yang pertama kita harus ketahui bersama adalah bahwa jumlah soal dalam seleksi akademik ini adalah 120 soal dalam 150 menit. Artinya, maka teman-teman akan memiliki waktu itu 1,25 menit per soal. Ya. Jadi teman-teman kalau baca soalnya aja, maksimal teman-teman plus jawab itulah 1,25 menit. Belum waktu yang lain-lain. Ya. Jadi saran saya, jadi teman-teman harus kurang dari 1,25 menit ini, sehingga nanti teman-teman punya waktu sisa di bagian akhir untuk teman-teman kesempatan untuk mereksa secara keseluruhan. Ya. Jadi sekali lagi teman-teman punya waktu 1,25 menit per soal. Itu waktu yang tidak lama. Itu waktu yang sangat singkat. Ya. Untuk itu teman-teman perlu strategi untuk menjawabnya. Ya. Nah, strateginya adalah setiap teman-teman membaca soal, ya, setiap teman-teman membaca soal, ya, entah soalnya susah, soalnya mudah, panjang atau pendek, jadi teman-teman harus menemukan kira-kira jawabannya itu yang mana, ya, harus menemukan jawabannya, ya, apakah A, B, C, D atau E, ya, benar atau salah, teman-teman harus mengklik jawabannya, jangan sampai tidak, ya. Setiap teman-teman membaca soal. Jadi jangan sampai dibaca soalnya, habis itu ditinggalkan, tidak dijawab. Ternyata sulit. Kemudian baca lagi, sulit lagi. Nah, itu nanti teman-teman buang-buang waktu itu. Ya. Yang ketiga, itu adalah teman-teman harus mengerjakan soal secara berurutan. Lebih baik mulai dari nomor 1, ya, atau teman-teman kalau mau misalkan dari nomor terakhir. Ya. Tapi saran saya, secara psikologis, itu lebih enak mengerjakan dari nomor 1, nomor 2, nomor 3, sampai nomor selanjutnya. Sampai nomor terakhir di nomor 120. Tetapi ingat, setiap soal itu waktunya maksimal 1,25 menit. Ya, kalau dirata-ratakan. Memang sih tidak ada waktu per soal itu tidak ada. Karena teman-teman hanya diberikan waktu 150 menit untuk mengerjakan 120 soal. Tetapi kita penting untuk memanfaatkan waktu itu dengan baik. Ya, jadi saran saya mengerjakan nomor dari nomor 1. Ya, karena kita tidak tahu juga, ya, soal itu yang mudah itu di nomor berapa. Kita tidak tahu itu, karena kita harus mengklik soalnya. Klik nomor 1, klik nomor 3, boleh secara acak. Tetapi daripada secara acak nanti teman-teman bingung memilih soal yang mana mau dikerjakan, sudah habis waktunya. Ya kan? Milih soal itu perlu waktu itu. Sehingga saran saya teman-teman harus kerjakan dari nomor 1. Ya. Nah, teman-teman, kalau ketika teman-teman klik soal misalkan nomor 35, ternyata teman-teman bingung, ragu. Nah, kalau ragu, saran saya tetap teman-teman harus memilih jawaban dan teman-teman harus tandai soal tersebut bahwa soal tersebut teman-teman ragu. Nah, kalau dilihat di panduan, meskipun teman-teman klik tandai ragu, tapi tetap jawaban itu sudah tersimpan di sistem. Ya, jadi jangan takut. Ya, kalau saya lihat di pedomannya. Nah, maksudnya kenapa harus ditandai kalau jawaban teman-teman itu ragu? Nanti di akhir, kalau teman-teman punya waktu, ya silakan dibaca ulang jawabannya.
apakah sudah sesuai atau teman-teman mau berubah. Ya. Jadi, saran saya kalau memang ada soal yang jawabannya ragu, tandai saja. Dan waktu di akhir yang sisa, teman-teman silakan cek kembali jawabannya. Yang kelima, ya, walaupun teman-teman harus mengerjakan di 150 menit, tapi menurut saya, teman-teman harus punya waktu atau mengerjakan sampai di nomor 120 itu di sisa waktu 15 menit. Ya. Jadi saran saya teman-teman harus menyisakan waktu 15 menit atau 10 menit lah kira-kira. Nah, waktu 15 atau 10 menit itu teman-teman gunakan untuk mengecek mana soal atau jawaban yang masih ragu. Sehingga teman-teman kalau mau lakukan perubahan jawaban, nah silakan dirubah gitu ya. Tapi kalau mau tidak ya biarkan. Artinya teman-teman punya waktu untuk melihat secara keseluruhan jawaban saya itu seperti apa. Ya. Siapa tahu masih ada yang kosong, maka teman-teman ini harus yang teman-teman harus lakukan, yaitu sebelum waktu habis, kira-kira 1 atau 2 menit sebelum waktu habis, usahakan semua nomor itu sudah terjawab. Jadi jangan sampai ada soal yang belum terjawab. Artinya belum diklik jawabannya itu yang mana. Maksud saya begini, karena setiap jawaban yang salah itu tidak ada pengurangan skor, sehingga menurut saya teman-teman harus klik aja jawabannya. Walaupun sudah habis waktunya teman-teman tidak baca soal, yang penting klik jawabannya. Siapa tahu ya keberuntungan ada di tangan teman-teman begitu. Ya, sehingga sekali lagi sampai akhir waktu teman-teman harus sudah terjawab semua soalnya. Nah, kira-kira itu 6 triks menurut saya saat teman-teman mengerjakan tesnya. Nah, yang berikutnya, yang kedua ingin saya bagikan adalah apa yang harus teman-teman lakukan atau apa yang harus teman-teman siapkan sebelum mengikuti seleksi akademik. Ada 3 menurut saya yang teman-teman harus pastikan. Yang pertama itu adalah perangkat, baik laptop atau teman-teman menggunakan komputer yang sudah terinstall SEB, termasuk juga file konfigurasinya, ya sudah lengkap itu teman-teman, sudah pernah nyoba juga, ya latihan, termasuk juga teman-teman internet harus teman-teman pastikan, ya karena teman-teman nanti akan menggunakan handphone yang tersambung ke aplikasi Zoom pengawas, maka saran saya ya antara laptop atau komputer dengan HP yang digunakan untuk Zoom itu lebih baik dari 2 sumber internet, ya. Jangan sampai teman-teman dari laptop atau dari handphone itu tethering hotspot. Jadi kalau satu sumber menggunakan 2, takutnya nanti ketika mengerjakan itu teman-teman ada kendala. Ingat bahwa teman-teman saat melakukan tes itu barengan seluruh Indonesia, ada jadwalnya. Nah, takutnya kalau teman-teman kecil, ya kemampuan untuk mengaksesnya, jadi teman-teman akan terganggu. Sekali lagi, siapkan itu dengan baik. Charger HP, charger laptop, ya semuanya siapkan dengan baik. Jangan sampai ada yang tertinggal. Yang kedua, itu adalah pelajari dan kupas kisi-kisi. Jadi teman-teman sekarang tuh sudah aman ya, karena teman-teman sudah dibagikan kisi-kisi. Jadi kalau sudah dibagikan kisi-kisi, maka teman-teman harus belajar sesuai dengan kisi-kisi. Jadi kalau yang dibahas tentang evaluasi, pelajari evaluasi. Yang dibahas tentang kegiatan pembelajaran, pelajari apa sih itu kegiatan pembelajaran. Ya. Jadi teman-teman kalau bagus lagi, teman-teman buat orek-orek. Jadi catat materinya. Ya, punya waktu nih, lagi 2 atau 3 hari ya untuk gelombang pertama, catat itu materinya. Ketika sudah nyatet teman-teman, maka teman-teman akan ingat. Sehingga kita mengerjakan soal, gampang teman-teman kerjakan. Dan saya lihat dari kisi-kisi, itu soalnya adalah C4, C5, C6 lebih banyak. Jadi dituntut kemampuan untuk menganalisis dan mengevaluasi. Ya, tetapi ingat,
kita bisa menganalisis ataupun mengevaluasi, ya berpikir kritis ketika teman-teman sudah paham materinya. Sekali lagi, materinya sangat penting. Yang ketiga itu adalah latihan soal. Latihan soal yang seperti apa? Jangan yang sekarang ini banyak itu soal-soal yang teman-teman bisa beli, bisa download, bisa lihat di YouTube dan lain sebagainya. Tapi menurut saya adalah soal yang sesuai kisi-kisi. Nah, di mana menumpukan soal yang sesuai kisi-kisi? Teman-teman bisa bergabung di Timun Singaraja. Ya, karena kami sudah siapkan soal-soal sesuai dengan kisi-kisi. Di sini teman-teman bisa berlatih bersama narasumber TOP di Indonesia. Ya, sekali lagi terima kasih. Semoga teman-teman beruntung, ya bisa mengerjakan dengan baik, lancar, dan lolos seleksi akademik sehingga nanti bisa mengikuti PPG tahun 2022 ini. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang pas.